Oke, setelah kemarin kita bisa membuat tampilan login, di mana loginnya itu jika username dan password itu sesuai yang ada dalam database dan kita enkripsi, maka dia akan masuk ke tampilan login. Ya, nah kali ini saya akan membahas salah satu teknik keamanan di mana nanti kita akan membuat fitur profil. Profil di sini itu bisa mengetahui siapa sih yang login. Ya, tapi sebelum itu di sini saya akan terangkan dulu mengenai yang namanya state dalam aplikasi web. Ya, di dalam aplikasi web pada dasarnya itu bersifat stateless. Ya, stateless. Stateless itu apa? Jadi data yang dikirimkan dari web server itu tidak bisa diingat oleh browser. Ya, sebagai contoh, misal ini ada server di mana kita melakukan request. Ya, kita melakukan request, katakanlah kita mau membuka halaman profil. Ya, halaman profil. Kita sampai ke klien. Di mana nanti di sini profil yang ditampilkan ketika kita request balik, misalkan dari server kita request balik, misalkan kita buka halaman home. Nah, yang seperti ini, halaman profil ini server sudah tidak ingat yang akses tadi siapa. Ya, padahal kalau misalkan kita kasih misalkan profilnya ini profilnya Rudy. Ya, kita kembali lagi ke home. Kemudian kita coba akses profil lagi. Server tidak akan tahu. Kadang-kadang ngasih profil itu profil kosong ke klien. Nah, hal inilah yang dinamakan stateless. Di mana server ini tidak bisa mengingat siapa sih yang akses halaman itu. Nah, sehingga kalau kita ingin membuat halaman profil di mana yang siapapun yang login, katakanlah yang login Rudy atau admin, maka dari itu ketika klien ini mengakses profil lagi, maka yang tampil harusnya Rudy lagi. Bukan server tanya terus, kamu siapa? Seperti itu. Nah, maka dari itu ada satu lagi tipe yang namanya stateful. Ya, tipe ini di mana data yang dikirimkan ya ini akan diingat oleh server dan browser. Nah, ada dua metode dalam menerapkan stateful. Yang pertama ya itu ada namanya session. Ya, yang kedua ada namanya cookies. Ya, kita bahas perbedaannya. Untuk session ini data tersimpan di server. Sedangkan cookies yang ini itu data tersimpan di browser. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Semisal kalau kita ingin membuat studi kasus kita ya halaman profil seperti ini. Jadi yang login nanti dia bisa merubah passwordnya sendiri. Misalkan yang login admin dia bisa merubah passwordnya admin. Akan lebih aman kalau kita menggunakan data session. Jadi data session tadi, yang login tadi akan disimpan di session yang ada di server. Kalau cookies ini datanya tersimpan di browser. Ya, tersimpan di browser. Sehingga kalau misalkan cookiesnya ini dihapus, maka secara otomatis browser itu tidak akan mengingat siapa saja yang sudah login tadi. Nah, cookies ini cocok diterapkan semisal kita ingin tidak mengingat user password kita. Ya, terkadang semisal kalau kita masuk ke email, katakan Yahoo seperti ini, ya seperti Yahoo seperti ini. Nah, di sini misalkan di sini ada centangan tab sign in. Nah, ini menggunakan metode cookies. Sehingga apabila user itu login menggunakan email ini, maka dia akan tetap sign in tanpa perlu masukkan email lagi karena dari browser ini sudah diingat email atau user password yang kita buat login. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasannya. Sekarang kita akan coba buat bagaimana cara menerapkannya di dalam aplikasi kita yang di sini. Ya, oke. Sekarang kita buat untuk sessionnya. Oke, kita akan buat untuk sessionnya ya. Jadi session nanti kronologinya seperti ini.
kalau misalkan admin login dengan user dan password yang sesuai, maka nanti di laman ini, ya, di laman ini kita buat selamat datang admin, di mana user yang login itu siapa? Selamat datang admin di gudangku. Ya, kita kasih kata-kata admin di sini. Ya, kita coba ya. Kita coba bagaimana cara menerapkan. Kita coba. Langkah pertama, kita buka text editor kita. Kalau kita ingin menerapkan session, ya, kita perlu satu coding, ya. Ini coding ini bisa kamu akses di sini ya, di blog saya, Rudi Eko Prasetya blog, di pemrograman PHP sini. Geser ke bawah, ada namanya penggunaan session untuk login. Nah, ini kita coba. Kita buka. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa nanti kita akan menggunakan session start. Session start ini berarti kita inisialisasi penggunaan session di dalam coding kita. Kalau mau menghilangkan session, menggunakan session destroy. Ini biasanya digunakan untuk logout. Jadi setelah logout, semua data yang ada di server tentang diri kita, password kita, itu akan dihapus. Ya, untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan ini, session. Seperti ini. Ya. Oke, kita terapkan caranya. Kita buka file check login. Nah, di sini kita inisialisasi session. Perintahnya jika iset, ya, session. Session ini harus diinisialisasi sekali ya. Kita inisialisasi sekali saja. Jika sessionnya nggak ada, kita misalkan nggak ada ya. Jika sessionnya nggak ada, tidak iset ini, jadi ini nggak ada, sessionnya ini nggak ada, maka kita mulai session. Perintahnya adalah, kita bisa lihat di sini ya, mulai session itu adalah session start. Nah, kita inisialisasi session seperti ini. Kita simpan dulu, kita simpan. Coba kita kembali ke login, kita refresh, pastikan tidak error. Nah, ini berarti prosesnya sudah siap. Tinggal selanjutnya kita bisa menginisialisasi session yang kesimpan dalam, ya, di dalam server, ya, di dalam server. Kita coba, ya, karena ini tersimpan dalam server, otomatis ketika dia berhasil login, berarti sessionnya tersimpan. Kalau nggak berhasil login, berarti dia nggak nyimpan session. Jadi pahami ya. Jadi kalau misalkan dia berhasil login, dengan tentunya username dan passwordnya itu ada dalam database, maka dia akan menyimpan data session dalam server. Kalau tidak ada, berarti tidak ada session yang tersimpan. Session ini kan untuk kunci siapa saja yang akses, ya. Jadi letak codingnya untuk initialization itu ada di sini. Jika user dan passwordnya itu ada. Nah, kita taruh di sini. Ya, kita daftarkan username ke session server. Caranya pakai variabel session seperti ini. Kita ketikkan username sama dengan username. Ya. Perhatikan di sini maksudnya adalah username yang betul, yang sudah divalidasi menggunakan ini ya, yang kita masukkan di variabel username post ini akan dimasukkan ke session, tersimpan di session di sini, ya, tersimpan di sini di session. Dari sini berarti username passwordnya itu berarti ada. Kalau nggak ada, dia akan kembali ke login. Ya, semoga kalian paham. Ini coba saya simpan, ya. Selanjutnya di index, perhatikan. Di indeks, ini akan saya sedikit lakukan perubahan di laman indeks, karena tadi setelah berhasil login kan ngarahin ke indeks. Ya, di indeks sedikit saya kasih perubahan. Di bagian ini, selamat datang di gudangku ini, ya, akan saya sedikit perubahan, di mana di sini, ya, di sini saya akan coba tampilkan, ya, tampilkan username yang login dengan perintah apa? Seperti ini. Ya, ini saya kasih gini ya. Nah, ini namanya penggabungan string.
dengan string biar tidak error nanti. Nah, perhatikan di sini saya tulis selamat datang username di gudangku. Jadi username ini adalah siapa saja yang login, yang betul login. Jadi halamannya seolah-olah personal, hanya admin itu saja yang punya halaman ini. Ya, jadi session username ini kan tadi kita ambil dari username yang sudah berhasil login, kita simpan. Dan di halaman ini kita panggil. Ya, kita cek di server AI, data username ini siapa. Ya, sekarang kita coba. Kita refresh. Ya, kita betul admin 123. Nah, ini ya session. Ya, tune expected session. Ini maksudnya apa? Karena kita di sini belum definisikan session start. Jadi setiap laman harus kita gunakan session start seperti ini. Ya, kita gunakan session start. Ya, kita gunakan. Ini kita bisa copy aja deh. Kita bisa copy. Nih, kita copy. Kita masukin ke index di atas sendiri. Nah, di sini. Oke, kita masukin. Nah, kita masukin. Jadi seperti ini. Nah, maaf ini kurungnya kebanyakan ya. Oke. Ya, kita coba. Jadi di sini juga kita inisialisasi sessionnya. Di check login juga kita ini. Jadi ada dua ya, di index sama di ini. Karena ketika kita menggunakan session, berarti kita harus memulai dengan session. Kita start sessionnya sama di index. Karena kita ingin tahu siapa saja yang login tadi siapa, kita mulai dengan start session seperti ini. Sekarang coba kita refresh dulu admin 123. Selamat datang. Nah, ya, selamat datang admin. Semisal nih kita coba saya buat user baru. Ya, user baru. Katakanlah Rudy, passwordnya 123. Kita aktifin ya. Jangan lupa di MD 5 karena di enkripsi agar passwordnya itu diacak. Oke, kita coba cek datanya. Nah, perhatikan di sini kita sudah punya dua user, admin sama Rudy. Ya, kita sekarang cek. Kalau misalkan yang login Rudy, apakah ini nanti tetap admin? Kita coba. Rudy 123. Selamat datang. Nah, jadi inilah fungsinya session. Jadi session itu mempermudah kita ketika kita ingin membuat laman yang personal sehingga web itu bersifat stateful, ya, bukan stateless, ya. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan coba bikin laman profil, di mana laman profil ini nanti isinya yaitu orang bisa merubah user dan passwordnya secara mandiri.